Lihat kanan ini toh. Kanan ini. Parkir di dingin so. Wah, emang ini keluar bisa ke sana. Langsung parkir. Kemarin di Belu ikan. Iya. Oh, ya, ada bekal di yang khusus kan? Iya. Ya. Terima kasih. Ini aku sih. Boleh kursi. Saya Filmon, Pak Dedi, kita mau lihat untuk penerapan ILP yang malah akan pasca kemarin bukan setelah orientasi di provinsi. Kita sekalian evaluasi RPL-nya yang sudah dibuat oleh teman-teman, yang mana yang sudah jalan, yang mana belum, kemudian rencana untuk replikasi Kabupaten Malaka. Kemarin kalau kita dari momentum serta kita sudah buat ya, ada platform yang sudah dikasih dan diisi, kemudian sudah sampai workshop kan di Kabupaten itu. Rencana 23-24 baru. Hasilnya nanti baru dipaparkan pada saat ya. Iya. Terus untuk sosialisasi kan? Sosialisasi. Ya, sosialisasinya sudah kah dengan puskesmas atau mungkin yang lintas sektor yang PPMD ya, PPMD. Dinas PMD. Dinas PMD namanya sekarang ya. Baik, terima kasih Ibu Dokter bersama tim. Sedikit kami kasih gambaran implementasi pasca pelatihan, pasca orientasi RT. Kita ke RT ada 5. Yang waktu sesudah pelatihan sudah lapor diri di Karis, sekaligus sedikit kasih gambaran untuk Karis dan teman-teman dinas pada saat kami rapat lintas program di dinas sudah kami sampaikan. Terus untuk sosialisasinya kita mitra dengan momentum, kita pernah lakukan sosialisasi 2 kali, 10 Oktober dan 1 November apa sih dah. Waktu itu Ibu Kadis sempat bawakan materi untuk LP dan teman-teman dari momentum teknis LP sampai dengan dia punya pendampingan kader dan lain-lain. Itu sosialisasi dengan puskesmas kan? Sebenarnya 4 kali. 4 kali. Yang pertama kita pertemuan Pokja 10 Oktober dengan intersektor kabupaten dengan perwakilan puskesmas. Yang kedua itu 10 Oktober ya? 10 Oktober. Itu 10 Oktober. Haramian. Intersektor dan puskesmas. Lalu ada rakor stunting yang kabupaten. Itu Ibu Kadis sempat bawa materi juga tentang pengenalan ILP untuk intersektor dan dihadir 20 puskesmas. Habis itu 1 November yang dengan yang 1 November workshop kader tingkat kabupaten 600 orang itu di gereja Betun, Paul gereja Betun. Dan pada saat pelatihan kader yang tanggal 23 di 12 karena baru sampai ini hari baru tanggal baru 16. Itu kegiatan apa? Maksudnya tanggal pelatihan tanggal 2 dan 3 November. Oh, 2 dan 3 November itu. Oh iya, karena kemarin ada teman dari Prompi ikut di sini. Nah, pelatihan kader sekalian ini sosialisasi untuk teknis kegiatan sampai tingkat puskesmas. Oh, itu yang disampaikan. Itu tanggal 23. Nah, tanggal 1-nya workshop tingkat kabupaten, tanggal 2 dan 23 yang pelatihan di 3 lokasi. Workshop apa tuh? Workshop kader posyandu.
Oh, itu ini juga ada data kan? Ada fasilitas dan Oh ya, Ibu Oma betul. karena ini tahun depan kita ditandai orientasi sama pendampingan sama setiap pendampingan sampai dengan kader di lapangan. Tapi yang sosialisasi Itu sebenarnya benar. kita Koordinasi. sudah diskusi dengan dinas PMD itu, dinas PMD dan kedua KPD dan pendamping dana desa kabupaten PA di sekitar momentum. Kemarin kami sudah Berapa tuh? rapat dengan beberapa pendamping di lapangan termasuk NGO khusus mendampingi kader dong. Mereka sempat mau sharing dana dengan desa untuk pada saat pelatihan kader di pusat mereka mau ada sedikit kontribusi dari dana desa. Kita masih menunggu kalau dana desa sudah ditetapkan, jadi mereka itu mulai tahun depan kan terus 2023 pun sudah bisa sudah ditetapkan untuk 2024 mudah-mudahan bisa terintegrasi. Mungkin sedikit informasi bahwa kami baru kegiatan orientasi kader di tanggal 31 Oktober. Oh yang 31 sampai tanggal 1 Oktober. Itu ada kesepakatan antara PKK, BMD dan Dinkes. Kabupaten kota termasuk Malaka. Jadi kesepakatannya ada di teman-teman Promkes. Ya. Kita kemarin bisa rapat dengan perwakilan dinas PMD, koordinator kabupaten, D3MD itu, tambah dengan Dinkes dan Yankes tambah dengan dinas kedua KPD itu kan kesepakatan tertulis ya. Nah itu kan udah pendampingan pendampingan desa yang kabupaten itu, mereka sangat setuju dan pada prinsip mereka setuju untuk mengalokasikan anggaran itu. Dan malah kita kemarin sudah rincikan kebutuhan kebutuhan di Posyandu yang harus di backup oleh dana desa. 2024 ya. Hanya perlu ada diskusi lanjut lagi, tidak diperlukan itu. Termasuk kesepakatan tadi pamer. Iya, diingatkan. Diingatkan. Karena itu sudah buat kesepakatan dari teman-teman dari PKK dengan PMD. Oke, baik. Kalau kita dinas pada prinsipnya setuju. Dan adanya mereka sirim aja kita lebih bagus lagi. Karena ini Pak Heri di Kinsling, Ibu Leni di PTN di PDUP. Kita dari semua program ada di situ. Nah, biasanya kebiasaan kita tuh kalau satu sudah ini biasanya koordinasi di dalam ini kadang-kadang karena kita kasih program jadi tidak jalan. Jadi mungkin lebih baik dibuatkan dalam bentuk SK sehingga tim kerja untuk ILP ini lebih jelas dengan melibatkan semua program yang ada di dinas ini. Jadi semua program terlibat, jadi tidak seolah-olah ILP ini orang program punya atau orang yang punya. Jadi semua terlibat di dalam situ. Mungkin apakah sudah ada mulai pikir untuk bikin ada draft SK begitu. Beberapa kabupaten sudah kalau itu kan sudah ada SK-nya. Untuk SK kemarin teman-teman mau itu fasilitasi draftnya sudah ada. Nanti kami lihat dari supaya kalau Ibu Kadis Pulau bisa kami finalisasi untuk beda tentang supaya kesannya jangan ada ego program. Oh, sudah. Ini karena ini ada di Kesmas dan ada Promkes, Yankes, tidak. Draftnya sudah tinggal. Kalau SK yang ini di sini kan sudah review toh, di Kadis sudah review. Habis itu yang untuk level lintas sektor, Bapeda sudah review, Dinkes sudah review, Kadis kan sudah review toh, sudah ada di Bapeda tinggal proses. Itu yang Pokja kan? Itu yang Pokja ILP. Langsung sambung sekolah. Sebelahnya SMP Sabar. Sabar baru subur. Bukan subur sabar. Setelah itu gereja Katolik. Oh, Pak Dokter punya? Ada SMP sini. SMA baru subur. Itu gereja Katolik yang kiri. SMK Katolik. SMK. Sebelah itu toko, jadi toko. Sebelah pertokoan, Pak. Itu orang tua. Kiri lagi BKD. Depan lagi itu BKD.
kita tidur di sini 1 bulan Ibu. Oh ya? Iya, dulu yang banjir bandang. Oh Pak di sini. Kan orang mati banyak kas Bajeja di puskesmas. Oh iya betul. Itu di kubur situ. Ini kan kotoran jalan lewat situ semua, speedboat. Beda naik di atas tuh. Ya. Pasti kita udah. Selalu. Ini gereja langsung Ini pas Stef mungkin kuburan keluarga. kuburan keluarga. Panas. Kanan, ya. Lurus gitu ya. Ini yang pertama sudah di Melaka di itu. Iya. Di Pemisi pertama. Terlama sudah. Kanan gedung lama, baru yang kiri ambulasan. Ini Pak Firdi foto. Nah, ini mobil yang ke Revo yang tadi dari dinas. Ini tuh. Dari bidang Yankes pengelola DPD di provinsi bersama Pak Dedi sampai di Tumon. Hari ini mereka monitoring untuk kegiatan ILP. Kita rencana Puskesmas WOE itu bersama Puskesmas Bahasa itu menjadi lokus untuk implementasi ILP di Kabupaten Melaka. Untuk itu Ibu Dokter rencana mau sedikit monitoring, wawancara dari teman-teman tentang pelaksanaan program di Puskesmas nanti yang implementasi sampai dengan Puskesmas Bahasa. Untuk itu pada Ibu Dokter saya persilakan dengan Pak Firdi. Ya. Dan momentum jadi kita melihat kebetulan puskesmas ini dari hasil tadi kita di kabupaten salah satu puskesmas yang di mapping untuk penerapan integrasi layanan primer yang integrasi sudah sosialisasi kan dari dinas bagian P. Belum ya? Kapus. Mungkin kapusnya yang sudah tapi untuk teman-teman belum ya. Jadi dari hasil mapping di kabupaten, kemudian hasil analisa yang dilakukan oleh tim Dinkes dan momentum ada Pustu Kalibasa yang nanti akan menerapkan pola pelayanan dengan pendekatan ILP ini. Nanti teman-teman, jadi hari ini kita mau lihat kesiapannya karena tadi kita sudah lihat secara sarana prasarana sudah kalau di aspal ya, sudah di aspal kan Pak. Pengelola aspal saya. Jadi ini aspal masalahnya sudah 80%. Mudah-mudahan betul sesuai dengan yang ada di itu ya, yang ada karena aspal ini pada awal perencanaan merah banyak, tapi begitu kita mengakreditasi tiba-tiba dia naik jadi hijau semua. Nah, jadi harapannya mudah-mudahan ini benar sesuai dengan yang ada di sini. Sekarang kalau utamanya apa, misalnya TB, dia kita arahkan ke pindot ya, ke polipidot. Tapi harus dilakukan screening yang lain-lainnya. Jadi tidak hanya TB yang kita obati, tapi screening yang lain, screening
BM, screening yang lain-lain, semua harus dilakukan di situ. Baik di puskesmas, di pustu maupun nanti di posyandu. Jadi kita temukan awalnya pasien itu di mana, screening itu kita lakukan sesuai kompetensi pada saat temukan di pustu, berarti screening ini saja yang bisa kita kerjakan. Kalau kita temukan di posyandu, screening yang ini saja yang kita kerjakan, yang tidak bisa kita rujuk dia ke puskesmas untuk di screening lagi. Jadi kalau pustunya sudah jalan, nanti puskesmas semua setiap desa harus punya fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa memberikan pelayanan dan melakukan screening kepada semua sasaran. Di posyandu itu sekarang nanti kader dilatih 25 kompetensi dasar. Setelah ada pelatihan manajemen puskesmas, kami memberitahu teman-teman kabupaten bahwa sekarang bukan lagi posyandu prima, tapi pustu prima. Mereka tanya, kenapa sampai harus pustu prima? Karena menyangkut pembiayaan, karena ini jangka panjang. Dia bukan hanya sebentar. Karena kalau posyandu prima, tentu kesehatan tidak bisa membiayai. Dalam hal ini, dak fisik tidak bisa membiayai. Kami dari provinsi sudah bekerja sama dengan Momentum melakukan pelatihan untuk kader. Jadi kami baru tahap awal, baru untuk tenaga kesehatan. Kali tenaga kesehatan jangan sampai Bapak Ibu kader pinggir itu berdasarkan pengalaman mereka lebih pintar dari kita. Nah itu harapannya sehingga Juknis ILP Permenkes itu kan kita sudah share dari bulan Oktober. Kalau saya cek kembali BA-nya PDN, sifat neo, ekohort itu, Siserute itu ada misalnya file-file di situ. Bahkan kartu Google, kartu social share semua. Nah beberapa hari lalu kan saya sempat ketemu salah satu cara supaya ini bisa berjalan. Hal yang paling pertama adalah kita harus print itu Juknis. Ini selalu bagi per penanggung jawab program. Misalnya yang selama ini kita sebut kaya, baca dia punya, yang di bagian klaster mana, pahami dulu peranan tugasnya apa. Begitu pun yang lain, print masing-masing baca cara kerja seperti apa. Terus saat pertemuan rutin mingguan, masing-masing coba jelaskan ini peran kami di klaster ini apa saja, sehingga tanpa orientasi, tanpa sosialisasi pun kita sudah mulai memahami isi kan. Begitu, karena hakikat dari regulasi itu biasanya kan orang tidak tanya kita paham atau tidak, tapi ketika sudah terbit dianggap sudah paham. Kalau di sini hari pelayanan HAM ya, Tanggal 24. satu bulan sekali. Iya. Tiap bulan? Tiap minggu tidak ada. Tiap minggu, dua minggu. Iya, dari upah. Yang kantor persalinan. Iya, sudah rusak. Ya, Kami beli yang ini yang sendal. Kantong persalinan yang elektronik tidak tahu, mas pakai nomor. Iya, iya. Posyandu juga Posyandu. Kemarin kader di sana bahasa ikut pelatihan toh? Iya. Yang pelatihan yang aktifan kader bagus. Ganti-ganti kalau ganti-ganti. Desa tidak pernah ganti toh mau. Ada ganti, iya. Biar kader baru juga. Ada kader baru, kader lama ada. Kader kan sudah dibekali dengan materi bahan buku-buku Iya. materi. Kalau bisa lebih dari perawatan baca juga minta di posyandu. Dan tidak ada anggaran pelatihan, makanya kita harus banyak membaca. tenaga yang dibayar dari desa 2 orang. 2 ini. Bidan perawat, bidan satu perawat. PTT. Bidan desa. Kontrak provinsi. Iya. Tapi bahwa teman-teman nanti ini ya untuk pembekalan mengenai ILP ini karena sudah di mapping untuk kita bisa tahu ILP itu apa, terus kita di pustu apa yang harus kita lakukan.